Tata tertib penonton saat live streaming. Yang pertama, wajib like, komen, dan subscribe. Kedua, penonton tidak boleh menjiplak atas karya seni tari seseorang yang memiliki hak cipta, karena akan merugikan penciptanya dan mendapatkan sanksi yang tegas. Ketiga, penonton wajib berkomentar dengan positif dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena nikmat serta rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam acara Puncak acara Mahakarya Tari Nusantara Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta 2022.
Terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI. Terima kasih kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Suyono MSI. Terima kasih kepada Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Agus Dudung RMPD. Terima kasih kepada Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Haji Abdul Syukur SPD MSI. Terima kasih kepada Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Totok Bintoro MPD. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Liliana Mulyastuti MPD. Terima kasih kepada Wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Ivan Iskandar MHU. Terima kasih kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Dian Herdiati MPD. Terima kasih kepada Wakil Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Syamsi Setiadi MPD. Terima kasih kepada Koordinator Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Dwi Kusumawardani MPD. Terima kasih kepada Pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Anda Nursila MSI. Terima kasih kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta, Saudara Zulri Ramadhani. Terima kasih kepada Dewan Juri Acara Mahakarya Tari Nusantara 2020, Bapak B. Kristiono Suwarjo, SE, SSN, MSN, Ibu Kartika Mutiarasari MPD, dan Bapak Dr. Andes Suryando. Terima kasih kepada pengisi acara Mahakarya Tari Nusantara 2020, Bapak Dr. Andes Idagagus Ketut Subiasa MSN, dan Saudara M. Nurhayatun Nufus SPD. Terima kasih kepada para dosen Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih juga kepada para jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah memberikan dorongan serta support atas kelancaran dan keberlangsungan acara Matara yang diselenggarakan secara virtual di tanggal 20 dan 23 November 2020. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk memohon kelancaran acara pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diaminkan. Suatu kehormatan bagi saya Ayura Mutajulu dan rekan saya Rafli Akbar yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu sambutan, penampilan karya tari oleh para seniman, talk show, pengumuman pemenang lomba, kesan dan pesan, dan penutup. Oke Kak, jadi acara Matara hari ini merupakan acara yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh pecinta seni, khususnya seni tari. Karena Matara ini merupakan salah satu program unggulan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta. Oh, seperti itu ya Kak? Betul. Memangnya Matara ini apa sih Kak? Nah, Matara ini merupakan sebuah singkatan dari Mahakarya Tari Nusantara yang punya tujuan sangat mulia tentunya, yaitu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di bidang seni, khususnya di seni tari Kak, supaya punya harapan nih agar bisa mengembangkan sumber daya manusia dan lebih peduli juga Kak terhadap kesenian Indonesia gitu. Dan lomba ini juga sudah diikuti dari berbagai kota dan juga dari luar provinsi DKI Jakarta. Jadi buat pesertanya nih Kak udah tingkat nasional. Wah, dan sekarang juga Kak agak sedikit berbeda ya Kak. Betul. Karena saat ini terdapat pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat melaksanakan acara Matara ini secara offline. Jadi Kak, acara Matara kali ini diadakan secara virtual Kak. Oke, jadi walaupun virtual, Mataranya tetap punya tema nih Kak yang berbeda tiap tahunnya. Nah, kira-kira tema yang diusung tahun ini kira-kira apa? Tema pada Matara tahun ini yaitu Gempar. Gempar, apa tuh? Gempar yaitu generasi milenial yang Kak akan tradisi. Jadi nih Kak, tujuannya itu untuk membangkitkan jiwa generasi milenial masa kini yang memiliki kepekaan yang kuat akan rasa cinta kebudayaan dan tradisi di Indonesia, yaitu untuk menunjukkan juga nih Kak, kalau Indonesia itu Kak
Indonesia itu memiliki beragam budaya dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun, di samping itu juga kita bisa bersatu dan menjadi satu kesatuan yang sama, mencintai budaya Indonesia. Jadi sama nih Kak, seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga nih Kak, aku sekarang lagi pakai baju adat nih Kak. Kira-kira tahu nggak Kak baju adat mana? Sepertinya dari baju adat Provinsi Jawa. Betul banget Kak. Kalau Kakak sendiri dari mana nih Kak? Kalau aku kebetulan pakai baju adat dari Sumatera Utara, dari Tanah Batak. Dan juga diingatkan kembali bahwa acara ini terselenggara berkat sponsor dan media partner, diantaranya ada sponsor dari ST22 Consulting, Garuda Food, dan juga View. Dan ada juga media partner kita yaitu Sigma TV, Era FM, Bandar Jaipong, Event Apa Aja, Event Jakarta, Event Kampus, BEMFIS UNJ, BEM FBS UNJ, KMTF ISBI, BEM FIK UNJ, dan Ruang Mahasiswa. Oke, langsung saja ya Kak, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, Ketua BEM Prodi Pendidikan Tari, Pembimbing BEM Prodi Pendidikan Tari, Koordinator Prodi Pendidikan Tari, dan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin MSI, beserta seluruh jajaran Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Ibu Dr. Liliana Mulyasuti MPD, beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Tari, Ibu Dr. Dwi Kusumawardani MPD. Yang saya hormati Pembimbing BEM Program Studi Pendidikan Tari, Ibu Dr. Randa Nursilah MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Sivitas Akademika Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta. Dan yang saya hormati kepada Dewan Juri Matara 2020, dan yang saya banggakan seluruh jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari. Dan yang saya hormati seniman dan tamu undangan yang telah hadir dalam acara Puncak Mahakarya Tari Nusantara 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan menyaksikan acara Puncak Mahakarya Tari 2020. Pada kesempatan kali ini saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dari awal hingga pada hari ini, yang tidak pernah putus asa untuk mensukseskan acara Matara 2020 ini. Juga saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi untuk mensukseskan acara Mahakarya Tari Nusantara 2020 ini. Semoga para peserta sukses selalu dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Sehubungan dengan tema kita yaitu Gempar Generasi Milenial yang Peka Akan Tradisi, kami mengajak seluruh generasi milenial untuk selalu berkarya dan bergerak dalam dunia seni agar seni yang ada di Indonesia tidak berhenti sampai di sini saja dan terus berlanjut meskipun dengan keadaan pandemi seperti ini. Karena pandemi bukanlah hal yang menjadikan kita, generasi milenial dan penggiat seni, untuk berhenti berkarya, berhenti berinovasi. Jadi tujuan kami tetap mengadakan Mahakarya Tari Nusantara 2020 supaya kita semua para penggiat seni tetap melaksanakan kesenian, tetap berkarya dan bergerak terus-menerus. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pendukung acara, dan kami mengucapkan minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata atau perbuatan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat menyaksikan Mahakarya Tari Nusantara walaupun di tengah pandemi seperti ini. Mahakarya Tari Nusantara merupakan program kerja
dari Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta, di mana pada kegiatan ini yaitu kegiatan perlombaan dalam bidang tari dan juga penampilan pertunjukan karya-karya dari para seniman tari. Terima kasih untuk para dosen dan juga untuk para panitia yang telah menyukseskan acara ini, terkhususnya Koordinator Program Studi Pendidikan Tari Ibu Dr. Dwi Kusumawardani MPD dan Ibu DRA Nursila MSI selaku pembimbing BEM yang telah membimbing kita dari awal pembentukan sampai sekarang, dan juga Ketua Pelaksana Desiska Thalia dan juga para panitia seluruhnya yang telah menyukseskan dan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapannya semoga kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga perjalanan ini lancar tanpa ada kendala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Shalom Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Dekan FBS UNJ, Ibu Dr. Liliana Mulyasiti MPD, beserta jajaran Wakil Dekan FBS UNJ. Yang terhormat Korprodi Pendidikan Tari, Ibu Dr. Dwi Kusumawardani, beserta jajaran Dewan Dosen Pendidikan Tari FBS UNJ. Yang terhormat Dewan Juri Matara UNJ, serta yang saya kasihi Ketua BEM Pendidikan Tari, Ketua Matara, Pengurus dan Panitia Matara UNJ 2020, serta yang berbahagia para peserta lomba dan para penonton sekalian. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu di kegiatan tatap maya pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga di akhir kelak kita semua yang bertemu pada kegiatan ini mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penonton sekalian, Matara Mahakarya Tari Nusantara adalah salah satu kegiatan unggulan di BEM Pendidikan Tari, di mana setiap tahunnya diselenggarakan dengan semangat totalitas dan kerja cerdas agar menghasilkan kreasi dan inovasi di kalangan generasi muda yang membanggakan. Tahun ini Matara diselenggarakan seluruhnya secara online. Sungguh merupakan tantangan tersendiri, di mana para panitia baik SC maupun ONC bermanuver. Saya sangat paham bagaimana kesibukan para panitia sejak menyusun konsep, mempersiapkan acara, hingga kehebohan stage crew saat acara berlangsung. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memaksa para panitia untuk jumping dari penyelenggaraan live event di stage performance menjadi sepenuhnya bergantung pada platform digital media. Kerja ini menjadi catatan sejarah diantaranya karena semua yang terlibat dipaksa untuk menguasai teknologi secara instan. Mulai dari penguasaan teknologi dalam rangka merekam materi, download, upload, penguasaan sinematografi untuk kepentingan konten, hingga perubahan media komunikasi yang memaksa mahasiswa untuk mengikuti etika berkomunikasi melalui berbagai platform digital. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya selaku pembimbing BEM Pendidikan Tari secara tulus memohon maaf kepada semua pihak kiranya kerja para panitia BEM Pendidikan Tari ini masih terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan. Kepada para panitia, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya perhelatan akbar ini.
Semoga menjadi ajang untuk belajar dari berbagai hal positif yang ditemui di dalamnya. Kepada para peserta lomba, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam kompetisi ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada BEM Pendidikan Tari UNJ. Kepada penyaji pertunjukan, Bapak Ida Bagus Ketut Sudiase dan Mas Nufus, terima kasih telah menyumbangkan sajian materi dan meluangkan waktu untuk mendiskusikannya kepada para audiens yang antusias dengan sajian ini. Bapak Ibu, para penonton sekalian, balon udara dipakai wisata, terbang bebas diisi riang canda. Program Matara memang dicinta, ajang kreativitas generasi muda. Biji selasih dan buah mangga untuk minuman siang hari pelepas dahaga. Terima kasih atas kebersamaannya bersama BEM Tari Universitas Negeri Jakarta. BEM Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta selalu di hati. Demikian sambutan saya. Terima kasih semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni beserta Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, para dosen dan sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, para peserta lomba dari berbagai perguruan tinggi yang saya hormati. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri kegiatan Matara 2020 yang diselenggarakan oleh BEM Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini kita semua hadir di sini menjadi saksi kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM Program Studi Pendidikan Tari dalam kegiatan Matara 2020. Oleh sebab itu, saya atas nama pribadi maupun atas nama institusi mengucapkan selamat kepada BEM Program Studi Pendidikan Tari atas dedikasinya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta lomba yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Matara saat ini. Semoga kegiatan kali ini dapat menjadi wahana kreativitas mahasiswa untuk menghadirkan karya inovatif dari tari tradisi sekaligus dapat menjadi ketahanan budaya nasional. Selamat berlomba dan selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur kehadiran Tuhan, pada malam ini kita bisa bersuamaya untuk menyaksikan Mahakarya Tari Nusantara, persembahan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Saya sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Seni memberi apresiasi kepada para mahasiswa yang sudah menyiapkan karya tari yang akan kita saksikan bersama pada malam hari ini. Tentu saja pada kesempatan baik ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para pembimbing, para dosen pendidikan seni tari UNJ, dan kepada dosen pembimbing BEM Pendidikan Tari. Semoga Mahakarya Tari Nusantara selalu akan memberikan pencerahan dan memberikan inspirasi kepada para adik kelas yang tentunya pada malam hari ini turut menyaksikan acara ini. Sekali lagi selamat dan selamat menyaksikan. Semoga kita semua mendapatkan hiburan yang luar biasa dan memberi semangat untuk terus belajar
meskipun pada masa pandemi. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan-sambutan yang telah diberikan. Nah, beliau-beliau tadi merupakan orang-orang yang telah mendukung acara Matara ini sehingga dapat terselenggara. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, acara Matara kali ini mengadakan giveaway dengan hadiah yang menarik nih, Kak. Wow, gimana tuh Kak cara ikutan giveaway-nya? Nah, gampang banget. Yang pertama adalah kamu harus follow akun Instagram @matara_unj dan juga Senitari UNJ. Selanjutnya, kamu juga wajib untuk subscribe YouTube channel Matara UNJ dan Senitari UNJ. Jangan lupa like, komen, dan ramaikan live chat di live streaming puncak acara Matara 2020. Dan selanjutnya, kalian harus abadikan momen kalian sedang nonton puncak acara Matara 2020 serta posting di Instastory dan hias sekreatif mungkin, lalu tag @matara_unj dan @senitari_unj. Oke, kalau gitu udah siap-siap semuanya ya yang di rumah untuk foto dan capture selfie bareng kita di dalam acara Matara 2020. Oke, Boleh. siap Kak? Yuk kita langsung Siap. pose ya. Ayo. Siap. 1, 2, 3. Oke. Nah, pada acara Matara kali ini kita ada yang spesial lagi nih Kak, yaitu kita kedatangan bintang tamu yang akan menampilkan karya yang sangat luar biasa gempar. Wah, sudah sama seperti tema kita pada kali ini ya Kak. Betul banget. Daripada semakin penasaran teman-teman, yuk langsung saja kita sama-sama saksikan penampilan dari Bapak Dr. Andes Ida Bagus Ketut Sudiasa MSI dengan judul Under Contraction. Dengan sinopsis, pembongkaran bangunan yang sia-sia, bongkaran memunculkan gagasan untuk diangkat ke dalam karya melalui ruang tubuh melebur, menyatu dengan lingkungan, sebuah katarsi insight untuk memikirkan apa yang harus manusia perbuat dan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan kehidupannya. Dengan penari yaitu Dr. Andes Ida Bagus Ketut Sudiasa MSI, Bondan, Yazid SPD, Ein SSN. Selamat menyaksikan.
Ketut Sudiasa, MSN. Wah, sangat memukau sekali ya Kak penampilan dari Bapak Bagus. Tentunya, kalau teman-teman juga menyaksikan pada tayang sebelumnya di trailer, Pak Bagus juga menampilkan karyanya yang lain dengan judul Topeng Ruang Tubuh. Wow. Itu juga karya yang sangat bagus sekali sih. Betul banget Kak. Dan selanjutnya ada penampilan dari Kak Muhammad Nurhayatun Nufus dengan judul Tanah Lado dengan sinopsis, kita hidup di masa pandemi. Sudah seharusnya kita kembali sadar bahwa kita makhluk yang saling berdampingan, akan memberikan kebaikan untuk kehidupan manusia. Maka karya ini terinspirasi dari sebuah kegiatan tradisi memutih lada oleh masyarakat Lampung. Sebuah sarana yang asik untuk kita kembali menyapa alam, menjaga alam, dan merawat tradisi di tengah era globalisasi. Kaum muda milenials, peluk erat tradisimu dan ceritakan pada dunia bahwa betapa hebatnya keluhuran budaya bangsa kita. Penari M. Nurhayatun Nufus, SPD. Selamat menyaksikan.
Madawa mada binga ini ku tetep lemah teu. Madawa mada binga ini ku tetep lemah teu. Ijo maabadi naya halu bayang-bayang abadi naya halu bayang-bayang. Demikianlah penampilan dari Kak Muhammad Nurhayatin Nufus SPD. Wah, sebuah sajian yang sangat memukau ya dari Kak Nufus. Tentunya dong Kak, karena Kak Nufus ini adalah seniman muda berbakat dengan segudang prestasi. Salah satunya adalah Duta Pemuda dan ASEAN pada tahun 2013. Wah, berarti membuktikan sekali kalau Kak Nufus ini memang berkompeten pada seni pertunjukan, khususnya seni tari. Betul ya? sekali Kak. Oke, selanjutnya akan ada talk show dengan para seniman seputar karyanya yang telah ditampilkan pada acara hari ini menggunakan platform Zoom dan akan dipandu oleh rekan kita Idewa Ayu Ketutning Sastriani sebagai moderator. Jadi tunggu sesaat lagi dan jangan kemana-mana, tetap di Mahakarya Tari Nusantara 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Idewa Ayu Ketutning Sastriani selaku moderator akan mengambil alih acara pada sesi ini.
Baiklah hadirin sekalian, seperti yang telah kita saksikan bersama, sebelum acara talk show ini dimulai, telah kita tampilkan di dalam Malam Puncak Mahakarya Tari Nusantara ini, ada dua karya yang sangat luar biasa dari dua bintang tamu kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita menuju ke acara utama yaitu talk show, sebaiknya saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, untuk narasumber kita yang pertama itu adalah Dr. Ida Bagus Ketut Sudiasa MSN yang berjenis kelamin laki-laki. Beliau lahir, tempat tanggal lahirnya di Sanur, Denpasar, Bali. Kemudian beliau merupakan dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta dan kebetulan menjadi dosen di Prodi Pendidikan Tari UNJ. Kemudian riwayat pendidikannya menempuh S1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kemudian S2-nya juga menempuh di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam bidang ilmu tari, komposisi tari, dan dalam penciptaan tari. Dan pengalaman penelitian beliau selama 5 tahun terakhir ini sangat banyak sekali. Dari 2015, visualisasi dramatik karakter kebangsaan dalam karya tari Satukan Langkah Menuju Indonesia 1. Kemudian ada di 2016, visualisasi karya tari Baktiku untuk Indonesia. Lalu lanjut di tahun 2017, kemasan karya seni untayan Manikam Harmoni Indonesia dengan pendekatan J. Smith atau Jacqueline Smith melalui metode konstruksi 2 menekankan pada penempatan motif sebagai gerak pengembangan dalam karya. Lalu lanjut di tahun berikutnya 2018, karya tari Menapak Bumi dalam rangka One Dance in Asia Korea. Lalu di 2019 karya tari ini karya tari Oratorium Untayan Gemilang Indonesia dalam rangka Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Dan pengalaman beliau dalam pengabdian masyarakat 5 tahun terakhir dari mulai 2015 ada pelatihan dan workshop koreografer sebagai upaya pembentukan identitas budaya Kota Pangkal Pinang. Lalu 2016 pelatihan dan workshop teknik tari sebagai upaya peningkatan kemampuan menari Bali oleh masyarakat Japan di Sanggar Sekar Pucuk Balinese Dance Jakarta Japan Club. Lalu di 2017 ada internasionalisasi pelatihan tari dan musik tradisi melalui metode kinestetik di LFJ Louis Damais Jakarta Selatan. Wah, sangat luar biasa sekali ya, dari mulai pengalaman-pengalaman beliau sudah sangat luar biasa, dan tentunya tak kalah juga penghargaan Satya Lancana Pengabdian 10 tahun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia tahun 2003. Lalu ada sebagai pelatih instruktur pelatihan tari dan musik tradisional dari KBRI Berlin 2010. Kemudian sebagai Duta Budaya Bangsa pada rangkaian pegelaran tari dan musik tradisional Indonesia di Maroko. Wah. Kemudian ada sebagai koreografer Satu Langkah Menuju Indonesia 1 dalam acara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih di Istana Negara pada Hari Kemerdekaan RI ke-60 tahun. Jadi, tentunya di Rumah Tangga Istana Negara pada tahun 2014. Kemudian ada menjadi Dewan Juri dalam Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia atau OSEBI di Pasiat Indonesia tahun 2013. Lalu ada Best Artist Award dan The Best Performance on Dance in Asia di Korea. Wow, sangat banyak sekali dan tidak bisa saya sebutkan saking banyaknya nih. Sungguh pastinya nanti akan sangat menginspiratif teman-teman dan hadirin sekalian di sini. Baik, saya lanjutkan ke pembacaan CV dari narasumber kita yang kedua yang tidak kalah luar biasa. Nufus SPD. Alamat beliau Jalan Bambu nomor 20B ke Kelompok Sumberajo, Sejahtera Kemiling, Bandar Lampung. Tempat tanggal lahir beliau ada di Kota Bumi, tanggal 9 bulan November tahun 1994.
Nah, pendidikan terakhir beliau ada S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik di Universitas Lampung, lulus pada tahun 2017. Nah, prestasi beliau tak kalah banyak juga. Saya sebutkan yang pertama sebagai Duta Pemuda Indonesia dan ASEAN Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2013 di Kalimantan Timur. Lalu tahun 2014 sampai 2016 menjadi penat perwakilan Lampung pada event Tamu Karya Taman Budaya se-Indonesia di Riau, NTT, dan Sulawesi Utara. Lalu ada delegasi Indonesia pada event International Folk Festival di Kathmandu, Nepal 2018. Kemudian ada sebagai delegasi Indonesia Ethno Fashion and Music pada event World Nomad Games 2018 di Bishkek, Kyrgyzstan. Oke, sulit sekali untuk menyebutkannya. Oke, selanjutnya ada mengikuti festival dance and music di Bangkok, Thailand, lalu menjadi peserta Nomad Universe di Riyadh, Saudi Arabia 2019. Kemudian ada pencipta lagu Radin Intan mewakili Lampung terbaik Parade Lagu Nusantara 2019 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Wah, tentunya tidak hanya bisa menari tapi juga bisa menciptakan lagu. Sungguh luar biasa sekali ya prestasi dari Kak Nufus ini. Nah, untuk karya tari beliau itu tak kalah banyak juga. Salah satunya saya sebutkan salah satunya saja karena ini banyak banget. Oke. Yang pertama itu ada tari kolosal 200 pelajar siswa SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dalam pembukaan acara Olimpiade Nasional Ahmad Dahlan 2017 di Provinsi Lampung dengan judul karya Tari Harmoni Nusantara. Kemudian menjadi seniman, gerakan seniman masuk Sekolah Perwakilan Kota Metro Lampung dan terlibat dalam garapan 5.000 siswa se-Indonesia dengan judul karya Indonesiaku Pekan Kebudayaan Nasional 2019 di Istora Senayan dengan koreografer Denny Malik. Wah, sungguh luar biasa sekali pengalaman dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber pada malam puncak Mahakarya Tari 2020. Ya, di sini ada selamat datang Pak Ide Bagus Ketut Sudiase dan Kak Nur Hayatun Nufus. Apa kabar? Baik, selamat datang. Baik. Wah, bagaimana nih? Kak Nufus lagi di Lampung kah? Iya, di Lampung. Tapi pun. Oh iya, semoga sehat selalu ya, Kak. Iya, siap. Semuanya juga sehat selalu, mudah-mudahan ya. Bagaimana Pak Bagus? Apakah di Bali atau lagi di Jakarta, Kak? Pak? Saya di Bali, tapi tinggal di Lubang Buaya sekarang. Jauh ternyata ya. Oke. Semoga sehat selalu juga ya Pak Bagus ya. Baik, saya lanjutkan seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa tema Matara pada tahun ini adalah gempar. Nah, apa itu gempar? Yaitu generasi milenial yang peka akan tradisi, yang membangkitkan jiwa generasi milenial masa kini, yang memiliki kepekaan yang kuat akan rasa cinta terhadap kebudayaan dan tradisi di Indonesia, untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beragam budaya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun di samping itu kita bisa bersatu dan menjadi satu kesatuan yang sama-sama mencintai budaya Indonesia. Sekarang kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yakni sesi tanya jawab bersama Gue Star atau bintang tamu Matara pada tahun ini. Baik, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah dikolektif oleh panitia Matara yang ditampung melalui platform Instagram Matara UNJ. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari @Hiara Daniarti untuk Pak Bagus. Ya, disimak ya Pak pertanyaannya, yaitu hal apa yang melatar belakangi atau menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan karya tari berjudul Under Construction?
Ya, Silakan, Kak. tadi saya sudah informasikan. Terima kasih Oning atas pertanyaan dari para peserta yang mengisi ikut kegiatan Matahara. Jadi yang pertama saya terinspirasi dari puing-puing yang berserakan itu sebenarnya. Nah dari sana Indonesia kita sekarang sedang membangun baik fisik maupun moralitas gitu. Jadi moral kita juga harus dibangun gitu. Nah, itu jadi ke sana dia. Jadi dari melihat puing-puing bangunan, jadi sesuatu itu akan berubah gitu. Dan perubahan itu ya harus dilalui oleh setiap manusia kalau ingin manusia itu maju. Nah itu terbukti kan sekarang itu dirubah pasti akan dibuatkan yang baru. Nah itu proses membangun akan terjadi seperti itu. Nah artinya kita masuk ke dalam secara moralitas kita, moral kita juga harus dibangun gitu. Nah sehingga ketika moral fisik dibangun bersama-sama, betapa bahagianya kita hidup kalau sudah itu bersama-sama dibangun dengan baik gitu. Nah dari sana konsepnya, konsep awalnya. Oke, makasih Oning. Oke, berarti dari segi moral ya Pak, inspirasi dari karya tari Bapak ini. Ya. Jadi yang pertama dari melihat puing-puing bangunan yang dirobohkan, yang dulunya adalah bangunan tempat kita berteduh, melakukan aktivitas. Nah, setelah dirobohkan itu akan terjadi perubahan. Nah, di situ ketika melihat begitu berserakan puing-puing dengan berbagai bentuk dan berbagai posisi, nah itu memunculkan inspirasi gitu. Nah, inspirasi apa? Nah, itu kita inspirasinya adalah membuat sesuatu tentang perubahan. Perubahan itu bisa dilakukan secara fisik, gedung itu pasti akan dibangun. Terus yang kedua, secara non fisik itu ya kita sebagai manusia harus memiliki moral, juga moralnya harus dirubah. Gitu. Nah, kalau sudah kedua-duanya ini fisik dan moralitasnya dirubah, itu hidup kita itu bisa luar biasa tenangnya gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi jangan mengharapkan dalam karya itu sesuatu yang bisa memunculkan nilai estetika di sana, tidak. Karena konsepnya adalah lingkungan. Gitu. Jadi keterlibatan kita di sana dalam lingkungan itu yang memberikan ruang kepada kita, kepedulian kita terhadap itu. Nah itu akan menjadi konsep awal kita akan membuat sebuah pertunjukan tari di sana. Nah tempatnya di sana, di tempat itu gitu. Tidak di gedung pertunjukan yang representasional, tidak di tempat itu kita lakukan. Nah itu sekaligus sebagai sejarah untuk mengenang tempat itu gitu. Itu Oning. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Kak Nufus nih. Dari @muzil28_. Pertanyaannya, mengapa karya tari ini diberi judul Tanah Lado? Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan sama Kak Nufus. Boleh silakan Kak. Iya, terima kasih Oning. Baik, izin menjawab. Mengapa karya tari ini saya beri judul Tanah Lado? Karena menurut saya sebuah karya tari ini adalah, apalagi ini adalah eventnya event nasional. Jadi ini adalah suatu kesempatan untuk mempromosikan provinsi saya tercinta, provinsi kelahiran saya, dengan mengangkat sebuah karya tari yang berjudul Tanah Lado, yang memang itu adalah sebuah kata atau kalimat yang memang identik dengan Provinsi Lampung. Dan selain itu, Tanah Lado juga sebuah simbol dari lambang Provinsi Lampung. Dan mengapa saya mengambil tema Tanah Lado? Karena saya ingin yaitu sekali lagi mempromosikan Provinsi Lampung sebagai provinsi saya tercinta kepada nasional, kepada dunia tentunya. Gitu aja Uni. Baik, luar biasa sekali ya Kak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya ini diperuntukkan untuk Pak Bagus lagi. Dari Ya. @Ariandin_. Oke. Pertanyaannya, suka duka apa yang Bapak alami dalam pembuatan karya Under Construction ini? Silakan Bapak, bisa dijawab mungkin. Iya, kalau suka duka membuat karya sih sebenarnya nggak ada, karena kita melakukan itu dengan senang gitu, karena itu bukan kita, gitu. Kalau dibilang duka, nggak ada kedukaan. Hanya saja karena kondisi pandemi COVID, kita mengisyaratkan semuanya harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, kan gitu kan. Nah, jadi ada rambu-rambu yang harus kita ikuti sehingga karya itu bisa terwujud. Nah, artinya ketika saya akan meminta tempat itu sebagai ruang pertunjukan, itu harus ada surat lengkap, ditujukan kepada dekan, ditujukan kepada Pak Rektor, gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah membawa surat itu kan orang yang bekerja di sana juga mempersilahkan kepada kita, gitu. Jadi itu sebenarnya sih kalau duka nggak ada, gitu, karena kita melakukan dengan senang. Artinya itu ya sudah menjadi kebiasaan bagi seorang koreografer. Semakin sulit lokasi atau atur yang diberikan kepada kita, itu semakin menantang dalam kegiatan berkesenian itu. Itu sebenarnya itu jawabannya. Betul sekali, Pak. Oke, cukup Pak Bagus atas jawabannya. Iya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Dilanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk Kak Nufus lagi. Dari @Putri F. Nisa. Pertanyaannya, wah mungkin sama juga dengan pertanyaan Pak Bagus tadi, suka duka apa dalam proses penciptaan karya tari Tanah Lado yang Kakak alami? Boleh silakan Kak Nufus. Siap. Berbicara suka duka dalam suatu karya, proses pembuatan karya, tentunya benar kata Pak Bagus tadi, tentunya sebagai koreografer itu harus menikmati jalannya proses, ya maupun itu baik itu proses suka maupun duka, itu kita sebagai koreografer itu harus menyikapinya dengan semangat gitu. Kalau berbicara tentang suka dan duka dalam proses pembuatan karya tari Tanah Lado itu ada. Jadi sukanya itu aku bicara dukanya dulu deh. Bicara dukanya dulu. Jadi dalam proses pembuatan karya Tanah Lado itu kan spotnya atau lokasi tempat syutingnya itu adalah kebun lada. Nah, kebun lada, dan memang dalam kebun itu banyak hewan-hewan seperti nyamuk, kemudian serangga-serangga, itu yang memang harus kita harus berteman dengan yang seperti itu gitu loh untuk tag video. Kemudian dukanya juga faktor alam sih gitu kan, karena memang kita mainnya outdoor di dalam kebun, itu takutnya gerimis, itu jadi kayak semacam ketakutan gitu. Tapi alhamdulillah dalam proses pembuatan karya Tanah Lado itu berjalan mulus, meskipun ketika menari itu dirubung nyamuk-nyamuk gitu, sempat bentol-bentol selesainya. Tapi menurut saya itu adalah duka yang menurut saya seru gitu loh. Jadi kayak ada sensasi, oh baru kali ini ya selesai mentas take video, selesainya bentol-bentol gitu kan. Ini yang nggak didapat mungkin di panggung-panggung lain gitu. Jadi menurut saya suka dan dukanya itu adalah tidak jadi masalah menurut saya, dan semua proses suka duka itu semuanya dianggap seru oleh saya untuk pembuatan karya Tanah Lado. Itu aja sih. Kalau sukanya alhamdulillah sudah bisa memberikan semaksimalnya kami untuk berproses karya Tanah Lado, dan bisa menjadi nantinya mudah-mudahan sukanya menjadi sumber inspirasi untuk kita para kaum muda milenial untuk terus mencintai budaya kita, mencintai kesenian kita yang sangat luar biasa dan beraneka ragam. Karena bangsa kita adalah bangsa yang besar, dan kesenian serta kebudayaan Indonesia itu
beragam, dan kalaupun harus dikaji dan diangkat itu tidak cukup 1 atau 2 tahun. Saking luar biasanya budaya kita. Ya itu aja sih sukanya. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman yang lain untuk terus berkarya dan mencintai seni budaya bangsa kita. Terima kasih. Baik, benar sekali Kak Nufus. Tentunya karena pandemi seperti ini ya, jadi duka dalam membuat karya tari itu lebih apa namanya, menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Iya, tapi kita harus tetap semangat. Iya, dan mungkin yang bertanya-bertanya tadi itu sedang membuat karya tari gitu, mudah-mudahan pengen ikut mendengarkan gitu, gimana sih suka dukanya. Nah, sukanya Kak Nufus dan Pak Bagus kayak gini, berarti suka dukanya aku kayak gini gitu, bisa berbagi cerita juga gitu nantinya. Dan dengan adanya pandemi seperti ini juga bisa lebih memanfaatkan lingkungan gitu ya, ya Kak, untuk membuat sebuah karya tari yang bagus tentunya. Ya, oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Antika Aprilia _ untuk Pak Bagus. Pertanyaannya, bagaimana proses penciptaan karya tari under construction? Wah, silakan Pak Bagus, bisa dijawab. Ya, terima kasih. Saya yang pertanyaan sedang bikin karya ada ini. Iya, rata-rata ini Pak kayaknya. Kalau kita berbicara tentang proses, itu berarti kita berbicara tentang tahapan. Ya, dalam karya under construction yang saya buat itu, tahapannya yang pertama adalah ketika kita mendapatkan inspirasi dari gedung yang diruntuhkan, itu yang pertama. Setelah itu kita mencari tema apa yang pas dalam runtuhnya sedang akan dibangunnya gedung itu. Nah, di situ kalau dalam pertunjukan mungkin ada dilihat oleh audien nanti syairnya Khairil Anwar ada di situ di tembok segala macam, itu kan kenangan bagi teman-teman yang prodi bahasa Indonesia itu. Jadi itu akan menjadi memori yang akan selalu diingat kalau teman-teman menonton karya under construction itu. Nah, setelah itu baru saya menentukan, sayang pada saat itu karena kesibukan yang terjadi gitu. Jadi saya tidak sempat memikirkan bagaimana kameramen, berapa kamera yang harus kita perlukan, itu nggak terpikirkan pada saat itu. Karena takutnya nanti semakin kita lama mundur prosesnya mengambil gambar di tempat itu, mungkin situasi puing-puingnya tempat juga akan berubah gitu. Nah, itu tidak terpikirkan oleh saya gitu, berapa kamera yang harus kita pergunakan gitu. Nah, modelnya apakah kita mempergunakan cut to cut atau model dokumentasi. Nah, itu belum terpikirkan pada saat itu. Nah, akhirnya setelah saya melakukan tahapan itu, baru saya mengontak beberapa penari yang bisa diajak bergabung gitu. Nah, itu pun juga kebetulan semuanya gitu. Ayo kita mau nggak kita bikin gini gitu. Itu semuanya melalui daring itu komunikasinya. Itu ketemu gitu. Apa konsepnya bagus? Konsepnya ini kita ceritakan semua tentang ini. Jadi ada shotnya adalah udah kita ke lapangan, itu kita ngelihat situasi di situ, karena waktu itu kan kita ngelihat juga cahaya dari matahari segala macam gitu kan, karena yang mengambil gambar itu kan bukan orang yang ahli di bidang film gitu. Jadi kita memikirkan waktu itu jangan sampai efek gambar ini tidak bagus gitu kan. Nah, waktu itu ada pertanyaan gitu. Gimana Pak Bagus kita ngambilnya cut to cut bagaimana? Udah kalau gini kita ambil cut to cut ya, nanti kita editor, ada editornya gitu. Dari situlah kita mulai cut to cut segala macam gitu. Nah, setelah itu gambar kita lakukan di tempat
kejadian tempat memunculkan idenya dari puing-puing itu nah waktu itu kita berpikir gitu nanti endingnya apa ini. Nah sebenarnya endingnya sebenarnya adalah semua penari itu masuk di ekskalator, jadi di tempat pengangkutan puing-puing itu masuk ke dalam itu semuanya gitu. Nah waktu itu konsepnya, waktu itu kita bicara sama sopir kontraktornya itu, dia wah saya nggak berani Pak, nanti akan terjadi macam-macam, saya yang kena ya kayak gitu. Nah kita sebagai pelaku pada saat itu sih konsepnya udah nanti semua penari akan ada di dalam semua gitu. Nah itu. Nah proses yang selanjutnya yang terakhir adalah nah nanti ini musiknya gimana nih gitu. Kita menentukan musik. Itu gerak yang kita lakukan di sana sebenarnya kita berbicara masalah tempo saja gitu. Nanti melodi lagunya kayak apa itu urusan nanti, something temponya gitu. Nah itu semua ada skripnya kita buat. Gerakan ini temponya sekian, gerak ini temponya sekian gitu. Nanti pada saat memadukan musik, nanti kita bisa pergunakan musik temponya yang sesuai dengan itu atau sebagai ilustrasi saja gitu. Nah itu yang kita lakukan tahap-tahapannya. Nah tahapan yang terakhir itu yang agak susah itu pada saat kita menentukan editingnya gitu. Editing karena ada beberapa gerakan yang panjang setelah kita potong itu nggak tepat segala macam gitu. Nah itu prosesnya agak lama. Nah kenapa saya tidak menyelesaikan langsung pada saat itu, karena ini kan udah nanti aja kita selesaikan, kita ini toh nanti karya ini tidak diperuntukkan mendadak gitu. Itu. Nah akhirnya mahasiswa mau ngebel saya, Pak Bagus tolong gini. Udah pakai ini aja, saya bilang gitu. Udah, nah disitulah kita mulai melakukan proses editing gitu. Ya, terus terang saya katakan proses editing yang kita lakukan itu tidak sempurna gitu. Masih ada sesuatu yang sambung-sambungnya juga tidak bagus gitu. Nah itu karena prosesnya tidak begitu panjang ya. Kalau editing itu harus betul-betul melihat time-nya berapa second, berapa menit, berapa detik begitu bicaranya. Terus geraknya pada saat tangannya kayak begini, sambungnya kayak apa nantinya itu harus dipikirkan matang-matang. Nah itu saya dengan teman-teman nggak sempat memikirkan itu karena udah nanti aja kita selesaikan gitu. Nah itu yang tahap-tahapan yang saya lakukan dalam karya nanti akan dipertunjukkan di Mataram ini ya. Tetapi proses yang awal itu ya kita harus minta izin dulu, itu proses awalnya. Diizinkan apa tidak mempergunakan tempat itu sebagai lokasi syuting, itu sebenarnya awalnya gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara proses, nah itu kan ada secara gamblang saya ceritakan. Tapi di dalamnya ada yang macam-macam itu ada. Bagaimana kita akan menjadikan ini sebuah tema, terus bagaimana kita menjadikan ini sebuah judul, apa saja yang harus dipikirkan selain itu. Nah itu koreografer yang punya basicnya gitu. Nah secara wadah proses-proses seperti itu yang saya lakukan gitu. Nah tadi saya katakan sambungan editingnya belum sempurna gitu dalam karya ini. Nah itu terjadi itu. Nah karena waktunya kita tidak karena waktu itu saya tidak akan memikirkan karya itu akan dipentaskan mendadak gitu, dipentaskan di tempat itu gitu kan. Jadi kalau saya modelnya gini, kalau saya sekarang pun dalam virtual itu saya bikin karya misalnya durasi waktunya 10 menit gitu. Nah saya bikin 3 menit kita bikin di tempat ini, tema tentang ini semuanya, satu tema gitu, yang kita angkat apa, tapi kita mengambil gambar nggak sekalian pada saat itu, gitu. Nah itu yang menjebak karena waktu yang membuat kita bikin. Nah kalau ada waktu full gitu bisa selesai hari itu bisa selesai. Nah yang under construction itu juga ngambil gambar nggak gitu, nggak 1 hari selesai nggak. Udah kita ambil ada gini aja. Satu hari satu jam. Udah setelah itu kita lihat dulu mana sih yang menarik bisa memunculkan inspirasi gitu kan.
oh tempat ini kalau ambil dari sini ini menarik nih ya gitu. Nah itu terjadi tahap-tahapannya gitu. Ya, Oning. Ya, berarti memang dalam pembuatan karya tari ini yang paling penting yaitu angel untuk shoot videonya tersebut ya, Pak Bagus. Ya, karena virtual itu kan kita mengutamakan kekuatan kameramen. Gitu. Ya. Jadi kameramen itu juga harus tahu kekuatan gerak yang akan diambil dari sudut mana, dia harus tahu persis gitu. Nah, kalau itu tidak diketahui nanti percuma saja gerakan kita hebat, tapi pengambil gambarnya nggak bagus, ya nggak ada gunanya gitu. Gitu. Jadi kita mikirkan itu. Makanya kalau orang-orang sekarang kan bikin film tari sudah bagus gitu kan, karena mereka kameramennya spesialisasi memang bidangnya itu gitu. Nah harusnya kita sekarang dalam membuat karya virtual itu tidak bisa hanya egosentrial, ego sendiri saja. Kita harus melakukan kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Bidang misalnya kalau kita mengangkat tentang sesuatu yang bersangkutan dengan budaya, kita harus bekerjasama dengan seorang antropolog. Terus kalau kita akan mengambil gambar, kita bekerjasama dengan orang yang ahli tentang film gitu. Nah itu harus dilakukan sekarang, nggak bisa one man show, nggak bisa gitu kalau virtual. Nah kalau pertunjukan kita offline di panggung, kita membuat karya, panggung proscenium sudah ada gitu kan. Di kepala kita sudah terpajang apa akan keluar dari mana ke mana, udah muncul gitu. Nah kalau virtual itu kan orang film akan menentukan gerak sehebat apapun yang kita buat, kalau pengambil gambarnya nggak benar, nanti hasilnya nggak bagus gitu. Nah itu yang harus dipikirkan gitu. Iya, ya. Betul banget. Ya karena virtual seperti ini jadinya kita harus memanfaatkan sebaik mungkin teknologi yang ada ya Pak ya. Betul. Benar. Ya, pintar Soning tuh. Ya mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang menggarap karya tari dalam perkuliahannya mungkin. Oke. Ya. Terima kasih Pak Bagus atas penjelasannya. Ya. Baik kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Kak Nufus lagi dari Alverinala. Oke, pertanyaannya apa yang menjadi ciri khas dari Kak Nufus dalam karya tari Tanah Lado ini? Baik, silakan Kak Nufus bisa dijawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Apa yang menjadi ciri khas dalam karya Tanah Lado yang saya create? Yang menjadi ciri khas saya adalah ketika saya berkarya atau membuat sebuah karya tari, karena tari menurut saya adalah sebuah karya seni yang sangat kompleks, di mana elemen gerak tubuh, kemudian musik, kemudian make up, kemudian rasa, sastra juga di situ, kemudian ada kostum. Yang menjadi ciri khas saya dalam sebuah karya Tanah Lado adalah saya selalu mencoba menampilkan apa yang saya bisa. Artinya seperti karya Tanah Lado ini, musik yang saya gunakan adalah musik yang berirama sastra lisan tradisi Lampung, yaitu ringget, yang memang saya menggunakan vokal saya sendiri, begitu. Kemudian gerak saya cari sendiri, kemudian konsep saya cari sendiri, kemudian serta make up, kemudian bentuk kostum itu saya create sendiri. Artinya saya selalu mencoba dalam sebuah karya apapun, dan termasuk karya Tanah Lado ini yang menjadi ciri khas saya adalah saya selalu tampil seutuhnya untuk sebuah karya saya dan menjadi diri saya sendiri. Itu saja dari saya. Wah, sungguh luar biasa sekali ciri khasnya Kak. Dan saya pun sangat kagum dengan karya Kakak yang berjudul Tanah Lado. Ternyata Lado itu lada gitu. Saya baru tahu. Lada. Oke. Bahasa Lampung pepadun Abung itu dialek lada. Oh iya. Lada, oke. Baik, terima kasih Kak Nufus atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaannya sama ya. Jadi bisa dijawab langsung oleh Pak Bagus dan Kak Nufus. Pertanyaannya adalah
apa harapan dari Pak Bagus dan Kak Nupus pada karya tari Bapak dan Kakak untuk negeri Indonesia ini? Ya, bisa Pak Bagus terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, dalam karya Under Construction yang saya buat ini saya mengajak kepada semua orang, terutama anak-anak bangsa, kita harus melakukan yang disebut dengan perubahan, baik itu fisik maupun moral gitu. Itu yang sebenarnya. Jadi setiap ada perubahan itu jangan ditentang dulu gitu. Nah, kalau perubahan itu kalau orangnya moralitasnya bagus, pasti hasilnya bagus. Jadi kita ini kan selalu memandang perubahan itu pasti negatif, itu tidak. Setiap perubahan itu kita harus siasati dengan pikiran yang jernih gitu. Pasti akan terjadi sesuatu yang bagus, akan bagus, lebih bagus dari apa yang sudah terjadi gitu. Nah, dari saya sebenarnya kita juga sebagai manusia ini harus selalu siap, harus siap melakukan perubahan-perubahan itu gitu. Baik perubahan fisik maupun perubahan perilaku segala macam gitu. Jadi saya mengajak kepada anak bangsa ini jangan anti tentang perubahan gitu. Perubahan itu akan bisa memberikan pengayaan kepada kita, tapi kalau moralitas kita juga bisa berubah, alangkah baiknya gitu. Jadi jangan perubahan itu dianggap sesuatu yang menakutkan, tidak. Jadi makanya kita kan lahir hidup mati kan semuanya berubah gitu kan. Dari lahir bayi terus jadi orang dewasa. Nah, nanti akan apa yang terjadi dalam tingkatan-tingkat itu kita kan tidak tahu. Ya dilihat aja nanti gitu. Nah, akhirnya karena under construction itu adalah konsepnya sedang membangun, akan dibangun gitu. Nah, konotasi saya dalam karya under construction itu pasti akan hasilnya lebih bagus gitu. Nah, itu harus disikapi dengan baik. Ya, itu ya. Nah, untuk anak-anak generasi bangsa Indonesia itu jangan anti lah melihat perubahan gitu. Kamu juga semuanya harus berubah untuk menuju lebih bagus dari apa yang terjadi hari ini gitu. Nah, kalau enggak itu enggak manusia namanya gitu. Ya, itu ya. Apalagi berkarya. Jangan membuat karya itu menutun begitu-begitu terus. Nah, saya orang Bali, kenapa tidak bikin karya Bali gitu. Nah, kenapa karyanya beda gitu. Nah, jadi kita harus memanfaatkan tubuh kita ini gitu loh. Tubuh kita ini sebagai instrumen, kita harus berikan dia ruang bergerak dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan apa yang menjadi inspirasi kita gitu. Nah, akhirnya pengolahan tubuh itu menjadi dominan gitu. Nah, kalau Bali segala macam gitu, nah ada event-event tertentu sampai karya-karya Bali gitu. Nah, kalau sudah bentuknya inspirasinya yang muncul bukan dari tanah Bali gitu, biasa akan mempergunakan tubuh saya sebagai instrumennya gitu. Begitu juga dalam under construction juga teman-teman yang sebagai penari juga harus dominan pada tubuhnya. Kita bukan mengandalkan gerak itu dari mana, tidak. Tapi gerakan itu diolah berdasarkan ruang ketubuhan yang ada dalam diri masing-masing itu. Itu. Ya. Baik. Morning. Benar sekali Pak Bagus. Ya. Terima kasih Pak Bagus atas jawabannya. Sungguh membuat hati saya tergetar dan pengen semangat gitu untuk berkarya lagi. Iya. Oke, baik. Selanjutnya silakan Kak Nupus bisa dijawab. Baik. Harapannya dari karya yang akan saya tampilkan nanti di malam puncak tentunya saya sih berharap untuk seluruh generasi muda milenial bangsa ini itu kita harus kembali mengenal budaya kita gitu. Jadi kemudian dengan mengenal budaya kita, di dalam budaya tersebut kan sudah menjadi suatu
keseharusan kita sebagai anak bangsa. Dan budaya juga mengajarkan kita sebuah mengenal jati diri kita, siapa kita. Kita adalah Indonesia yang memang Indonesia adalah suatu keberagaman dan kita bangga dengan keberagaman tersebut. Dan dalam karya ini, sebagai anak bangsa, saya berharap mengajak teman-teman semua untuk mencintai alam sekitar atau lingkungan. Jadi dengan menjaga alam, dengan merawat tradisi, semua akan menjadi satu kesatuan. Artinya ketika kita berbaik dengan alam, kita merawat alam, alam pun akan baik terhadap kita. Seperti itu. Dan kita harus kembali bangga menggunakan produk-produk daerah kita untuk terus bisa maju. Artinya ketika saya berbicara Lampung, saya bangga dengan atribut daerah kita. Ini loh, sebagai anak bangsa saya tidak malu begini adanya Lampung, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwasannya dengan segala kehebatan, dengan segala yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik seni tradisi, budaya, ataupun alamnya, serta wisatanya, kita harus percaya diri, menunjukkan kepada dunia bahwasannya Indonesia adalah negara yang memang patut dibanggakan akan kaya perbedaan suku dan keberagaman tradisinya. Jadi menurut saya sebuah perbedaan dipandang oleh generasi milenial adalah suatu kekuatan bangsa ini. Jadi jangan lagi kita menganggap sebuah perbedaan itu adalah sebuah konflik, tapi kita memandang sebuah perbedaan yang saat ini adalah kita bangga dengan kedaerahan kita, dengan perbedaan itu bangsa ini menjadi utuh dan kuat dan menjadi besar. Pesan saya itu saja untuk karya Tanoh Lado, karena memang Lado sendiri adalah sebuah lambang kesejahteraan, dan mudah-mudahan harapannya adalah bangsa ini setelah pandemi itu menjadi bangsa yang lebih baik lagi, dan kita sebagai anak negeri menjadi anak yang lebih sejahtera lagi, baik itu dari sumber daya manusianya, alamnya Indonesia yang luar biasa, dan saya mengharapkan semuanya lebih baik ke depan untuk generasi muda khususnya, dan kita sebagai anak bangsa tentunya untuk kemajuan bangsa kita. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Astungkare Kanopos. Indonesia bisa cepat pulih lagi dari pandemi ini, dan generasi milenial bisa mengembangkan karya membuat karya-karya yang lebih menarik lagi untuk mengharumkan nama Indonesia kembali. Oke. Terima kasih Kak Nufus atas jawabannya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir nih untuk Bapak Bagus dan Kak Nufus. Mengapa memilih karya ini untuk ditampilkan di acara Mahakarya Tari Nusantara yang bertemakan gempar pada tahun ini? Mungkin pertanyaan ini sangat banyak ditanyakan dalam Q&A melalui platform Instagram nih Pak. Silakan, mungkin bisa giliran ya, Kak Nufus dulu, boleh? Silakan. Ya Nufusnya dulu lah. Oh, siap Pak. Siap Pak. Ya, silakan Nupus. Siap Pak. Jadi mengapa saya memilih karya Tanoh Lado sebagai karya yang akan saya tampilkan, karena memang mungkin saya merasa ini adalah momen atau kesempatan karena saya diberi ruang untuk mempresentasikan sebuah karya tari. Dan saya harus dalam kesempatan ini saya harus menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan daerah saya, Lampung tercinta, dengan memvisualisasikan
ke kekentalan tradisinya, bahwasannya Lampung itu memiliki kekayaan budaya lisan yaitu sastra, dan adapun sastra yang saya angkat dalam karya tari Tanoh Lado adalah karya sastra Ringget, itu karya sastra lisan tradisi Lampung yang yang kebetulan vokalnya saya sendiri. Kemudian saya mengenalkan kembali dalam kostum, saya mengenalkan kembali wastra kain sebagi, di mana dalam detail kostum tersebut saya mempromosikan kain khas daerah Lampung yang memang sudah jarang sekali dikenal. Kemudian pada mengenalkan kain tapis juga, dan saya mencoba dalam karya tari ini menjadi anak Lampung seutuhnya. Saya ingin memberikan spirit dan semangat bahwasannya banyak yang bisa kita eksplor dari daerah, dan kita jangan malu menjadi anak daerah, dan kita tidak boleh merasa insecure atau tidak percaya diri menjadi sebuah anak daerah, bahwa anak daerah juga mampu bersaing dengan anak-anak yang ada daerah ibu kota. Jadi mungkin spirit kedaerahan yang saya bawa ini nantinya akan saya tularkan kepada seluruh generasi milenial yang menonton acara Matara 2020, dan semoga spirit ini sampai di benak teman-teman semua yang melihat, dan semua teman-teman kembali meng-up apa yang bisa digali potensi daerahnya masing-masing untuk dijadikan suatu karya yang luar biasa nantinya. Jadi harapannya setelah ini akan ada karya-karya yang luar biasa dari anak Indonesia, anak daerah yang memang tidak boleh malu. Apa daerahmu, apa potensi daerahmu, kau kenali, kau rangkul media online, baik Instagram maupun apa itu, kalian tunjukkan pada dunia bahwasannya menjadi anak daerah juga bisa membuat suatu kreativitas yang luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nufus. Kalimat-kalimatnya sungguh memotivasi sekali, terutama untuk saya, untuk selalu tetap berkarya di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Kak Nufus sekali lagi ya. Baik, silakan mungkin Pak Bagus bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan penutup. Oke, terima kasih Oning. Jadi pertanyaannya, mengapa memilih karya ini untuk ditampilkan di Matara tahun ini? Itu kan pertanyaannya kan. Mengapa gitu kan? Jadi kita bangsa ini kan sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dan perubahan. Nah, saya mengajak kepada semua orang, mari kita ikut membangun walaupun sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Gitu. Jangan anggap membangun itu yang kita lakukan yang besar baru kita anggap membangun, tidak. Mulai dari diri kita sendiri, diri dulu gitu. Membangun dari sana dulu. Nah, makanya kita selalu sedang melakukan proses gitu. Sedang melakukan proses untuk menuju yang akan lebih baik gitu. Nah, makanya generasi milenial sekarang itu harus mulai menuju ke sana gitu. Jadi selalu akan melakukan pembangunan, selalu akan melakukan perubahan itu yang saya katakan tadi. Jadi jangan hidup itu jangan stagnan gitu. Jadi satu tempat itu aja terus, tidak. Nah, di dalam mengapanya itu ya karena ini sedang dunia bangsa kita sedang gencar melakukan pembangunan. Pembangunan itu tidak saja fisik, tapi pembangunan juga harus dibangun melalui moralitas kita gitu. Nah, itu yang harus kita bangun bersama-sama gitu. Nah, itu mudah-mudahan nanti dalam karya Under Construction ini bisa memberikan paling tidak pengayaan kepada kita semua bahwa kita sendiri apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, paling tidak kita sudah berbuat gitu. Kita sudah berbuat. Ya.
Jangan berbuatnya besar baru kita mengatakan kita tuh hebat, tidak. Sekecil apapun yang kita lakukan itu sudah ada perbuatan yang kita harus lakukan. Kita tunjukkan pada orang gitu. Nah, saya setuju dengan Lupus tadi, Muhammad Lupus ya. Jadi jadi kita harus bangga dengan potensi local wisdom kita gitu. Nah, itu harus diangkat di dalam dunia kekaryaan sekarang. Maka sering saya katakan, kuasailah apa yang menjadi basic kamu. Gitu. Nah, karena itu akan menjadi identitas kita ke depan. Gitu. Jangan kita, ya saya tidak anti dengan budaya-budaya luar, tidak. Tapi kita lebih baik kita fokuskan dulu, kita kuatkan diri kita dulu, itu sebagai fondasi. Nanti mau kemana-kemana itu pasti akan gampang. Gitu. Nah, begitu juga perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Perubahan dari diri sendiri dulu. Ya, jangan mengajak orang lain, kita sendiri nggak berubah, itu bahaya itu. Nah, dari diri sendiri kita melakukan perubahan yang kecil dulu, setelah itu baru kita mengajak orang lain. Gitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya yakin anak-anak bangsa ini akan menyadari arti misalnya perbedaan itu bukanlah sebuah pertentangan yang harus kita ributkan, gitu. Atau persamaan itu bukan harus menindas satu sama lain, tidak. Persamaan itu selalu menghargai yang lebih rendah, posisi kita sama dengan semuanya gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang gitu. Nah, kuncinya adalah dalam perubahan itu, kata kuncinya harus selalu mendengar. Belajar mendengar itu yang susah kita sekarang. Belajar mendengar. Kalau kita sudah rajin mendengar, pasti akan terjadi perubahan sedikit dari dalam diri kita. Oh iya ya, itu harus begitu. Oh iya ya, begitu gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan itu ya akan selalu akunya kita lebih dominan gitu. Susah kita akan melakukan perubahan-perubahan. Nah, under construction itu mengajak kita ke sana sebenarnya. Walaupun orang secara ini nggak ngerti, karya itu tidak harus dimengerti gitu. Tidak harus dimengerti pada saat dia nonton gitu. Karya itu akan dipahami setelah sekian tahun akan terjadi, baru dia akan mengerti. Gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan, karya itu tidak harus dimengerti hari ini, tidak. Gitu. Apapun yang dibuat oleh teman-teman, saya sering mengatakan, saya tidak mengerti karyanya dia, artinya bukannya saya tidak suka, tidak. Artinya karyanya ini perlu dipikirkan secara matang-matang, atau saya harus belajar banyak membaca tentang referensi tentang itu. Gitu. Nah, kalau sudah dilakukan, kita, oh ya ternyata benar apa yang dibuat oleh Lupus itu misalnya. Oh benar, Lampung ini, Lada ini sebenarnya menjadi mata pencarian daerah di sana, gitu kan. Nah, kalau nggak diangkat, orang nggak tahu. Kalau nggak diangkat dalam sebuah karya, orang tidak tahu, gitu. Bahwa di Lampung ada begitu, gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi, mulai dari kecil, kita akan menampilkan itu kepada orang lain, orang baru akan tahu, gitu. Nah, tidak harus hari ini orang ngerti tentang karya kita, tidak harus. Ya, itu ya, Oning. Baik, terima kasih Pak Bagus atas jawabannya. Semoga bisa menginspirasi seluruh generasi milenial ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Mungkin sebelum saya menutup acara talk show pada hari ini, sedikit kesimpulan yang dapat saya tarik dari apa yang telah kita laksanakan tadi, pertanyaan-pertanyaan, kemudian talk show yang kita telah laksanakan. Kita sebagai manusia pelaku seni jangan takut dengan perubahan-perubahan, namun harus selalu siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Dan kita harus bangga dengan kebudayaan kita sendiri karena itulah yang akan menjadi identitas bangsa kita. Dan janganlah terpaku dengan pandemi dengan berkarya, namun fokus pada solusi untuk tetap berkarya. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih banyak kepada guestar kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Ide Bagus Ketut Sugiarso, MSN, dan Kak Muhammad Nur Hayatun Nufus SPD, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara talk show Mahakarya Tari Nusantara 2020 ini. Dan tak lupa juga terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Saya Idewa Ayu Ketut Ning Sastriani selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak dan saya serahkan kembali untuk acara selanjutnya kepada MC.
Wah, sangat berkesan dan sangat memotivasi kita ya Kak sebagai generasi milenial untuk terus berkarya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Betul banget, di Matahari ini kita tidak hanya mengadakan perlombaan tari saja loh, tapi kita juga mendapatkan pesan-pesan yang sangat bermanfaat. Oke nih, kita langsung saja masuk ke sesi yang sudah dinantikan oleh seluruh peserta, yaitu pengumuman pemenang Lomba Mahakarya Tari Nusantara yang sudah dinilai oleh para dewan juri, yaitu Bapak B. Kristiano Suwarjo, SE SSN MSN, Ibu Kartika Mutiara Sari MPD, dan Bapak Dr. Andes Suryandoro. Kategori lomba Matara terdiri dari 3, yaitu kategori tunggal kreasi, kategori kelompok kreasi, dan kategori perguruan tinggi kreasi garapan baru tunggal. Dan juga selain itu kita ada pemenang terfavorit nih Kak yang akan diumumkan langsung melalui Instagram Matara UNJ. Gimana Kak caranya kira-kira? Caranya itu Kak dengan like dan komen sebanyak-banyaknya peserta favorit kalian di postingan Instagram Matara UNJ. Nah, jadi jangan lupa untuk like dan komen sebanyak-banyaknya serta dukung peserta favorit kalian ya. Betul banget Kak. Oke, langsung saja sama-sama kita dengarkan siapa saja para pemenang lomba Mahakarya Tari Nusantara 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta Lomba Karya Tari Mahakarya Tari Nusantara 2020. Pada malam ini saya akan mengumumkan pemenang Lomba Karya Tari Mahakarya Tari Nusantara 2020. Penilaian dan penetapan pemenang dalam acara Matara Mahakarya Tari Nusantara 2020 bidang lomba tari kreasi dan garapan baru tahun 2020 tingkat nasional Indonesia. Pada hari ini Sabtu tanggal 21 bulan 11 2020 melalui platform Zoom pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, Dewan Juri telah mengadakan rapat dan melakukan penilaian terhadap 46 karya peserta dalam acara Matara 2020 Mahakarya Tari Nusantara bidang lomba tari kreasi dan garapan baru. Setelah melihat, memperhatikan, mempertimbangkan dan menilai seluruh karya peserta tersebut, dengan ini tim juri menetapkan pemenang sebagai berikut. Untuk kategori tingkat kreasi tunggal, peringkat ketiga dengan nilai 1251 jatuh kepada peserta atas nama Muhammad Rifki Padilla dari SMK Plus Al Farhan, Kota Sukabumi. Peringkat kedua dengan jumlah nilai 1254 jatuh kepada peserta atas nama Fairuz Ahmad Rizky Pratama dari Universitas Negeri Surabaya. Dan peringkat pertama, kira-kira siapa ya? Bentar. Peringkat pertama dengan nilai 1301 jatuh kepada peserta atas nama Saida Adi Ningtia Putri dari Selendang 99 SMA Negeri 9 Jakarta. Demikianlah acara ini dibuat dan sesungguhnya dengan catatan hasil penilaian Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan pada tanggal 21 November 2020. Dewan Juri yang terdiri dari Dr. Andes Suryandoro, B. Kristiano
Suwarjo, SE, SSN, MSN, dan Dr. Randa Kartika Mutiara Sari, MPD. Selamat kepada pemenang. Saya ucapkan semoga hasil pengumuman ini bisa berkenan kepada peserta Mataram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Kali ini saya akan membacakan juara pada kategori tari kreasi kelompok usia 13-15 tahun. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti kegiatan Mataram Mahakarya Tari Nusantara tahun 2020. Nah, langsung saja akan saya bacakan pada tari kreasi kelompok usia 13-19 tahun. Sebagai juara yang ketiga dengan total nilai 1.234 dari Sanggar Amarius. Sedangkan pada juara kedua dengan total nilai 1.251 dari Mass Art Company SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Dan pada juara 1, iya, dengan total nilai 1.262 Rikang Makalang dari SMK Negeri 1 Cipanas. Demikian tadi juara-juara dari tari kreasi kelompok usia 13-15 tahun. Kategori tari kreasi garapan baru tingkat perguruan tinggi maksimal usia 23 tahun. Juara ketiga, Saudara Agus Dian dari Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung dengan jumlah nilai 1.440. Juara kedua, Saudari Ni Komang Ayu Pramesti dari ISI Denpasar, Kota Denpasar dengan jumlah nilai 1.581. Dan juara 1, Saudara I Made Dendi Dwi Karyana juga dari ISI Denpasar, Kota Denpasar dengan jumlah nilai 1.619. Untuk mendorong semangat berkreasi kepada seluruh pemenang akan diberikan uang pembinaan dan sertifikat sebagai bentuk penghargaan. Demikian keputusan ini dibuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November tahun 2020. Dewan juri terdiri dari 1. Dr. Andes Suryandoro, 2. B. Kristiono Suwarjo, SE, SSN, MSN, dan 3. Dr. Randa Kartika Mutiara Sari, MPD. Demikian, terima kasih. Salam budaya. Wah, keren-keren sekali ya para pemenang Lomba Mataram kali ini. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dari setiap kategorinya ya.
Dan yang belum berhasil, tetap semangat dan terus berkarya supaya dapat membuahkan hasil pada kesempatan berikutnya. Nah, setelah kita ketahui siapa saja para pemenang pada acara Matara kali ini, kita akan mendengarkan langsung kesan dan pesan nih Kak dari para peserta Lomba Matara. Langsung saja yuk Kak, kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Muhammad Rifki Fadilah dari SMK Plus Avangan Kabupaten Sukabumi. Saya Audrey Ananda Ramadhani. Saya dari SMA 4 Kota Kediri. Saya Misina Marsa Nabila dari SMA Negeri 2 Cirebon. Saya Sinta Indah Putri dari kategori tunggal. Saya Tita Yuparabeka kategori tunggal. Saya Imade Deni Karyana. Saya dari tim Ananda Gita SMK Negeri 1 Metro, Provinsi Lampung. Saya Alexia Yudhistira dari kategori tunggal. Kami dari tim Cantas dalam kategori kelompok. Saya Hilmia Nela Fatma dari kategori tunggal. Kami dari Salah Seni Budaya Kota Bogor peserta Matara WNJ 2020 kategori kelompok usia 13 sampai 19 tahun. Dari Sanggar Daya Dita Studio Kota kategori Kami Mes Art Company, peserta kategori kelompok 13 sampai 19 tahun. Saya Naila dari kategori tunggal. Dengan adanya lomba ini, kami semua dapat menyalurkan kemampuan kami serta menambahkan kepercayaan diri. Semoga kedepannya kita semua dapat melestarikan kebudayaan Nusantara Indonesia. Bahwasanya acara Matara 2020 ini berjalan secara meriah dan baik, serta tidak mengurangi sama sekali keberhasilan masyarakat dan tradisi, serta menambah wawasan seni tari dan budaya Indonesia. Acara ini sangat meriah walaupun dilaksanakan secara virtual. Pesan kami semoga kedepannya menjadi lebih baik dan kami dapat berkontribusi di tahun-tahun selanjutnya. Matara 2020. Matara 2020. Matara 2020. Matara WNJ 2020. Matara 2020. Matara 2020. Matara 2020. Saatnya bangga. Saatnya bangga. Saatnya bangga Menjadi penerus bangsa. Sampailah kita pada penghujung acara pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara dari pihak sponsor, diantaranya ST22 Consulting, Garuda Food, dan View. Dan juga ada media partner kita yaitu Stigma TV, Era FM, Bandar Jaipong, Event Apa Aja, Event Jakarta, Event Kampus, BEMFIS UNJ, BEMFBS UNJ, KMTF ISBI, BEMFIK UNJ, dan Ruang Mahasiswa. Baiklah, saya Ayura Hutajulu. Dan saya Rafli Akbar. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan baik disengaja ataupun tidak. Kami seluruh keluarga besar pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Mahakarya Tari Nusantara 2021. Sampai jumpa. Dah. Tak pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya
beragam rambut.